Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Abimanyu dengan NIM 2118301. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SD, PAUD, SMP, dan SMA. Yang pertama ialah nilai mandiri. Apa itu sih mandiri? Mandiri ialah merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tanggung jawabnya. Nah, pada tingkat SMP dan SMA ialah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja secara sendiri-sendiri. Yang kedua, nilai kreatif. Apa sih itu kreatif? Kreatif merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan hasil yang berbeda dari yang lain. Pada tingkat SMP dan SMK, yaitu menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan bertindak. Seperti contohnya mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri. Baik juga pada tingkat SMK, sama menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir siswa dalam pemberian tugas menantang munculnya karya-karya baru. Yang ketiga, berani mengambil risiko, yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang. Pada tingkat SMP dan SMK, yang pertama yaitu memberikan tugas menantang kepada peserta didik, memberi peluang agar peserta didik mengembangkan potensi dan berani menerima akibat dari perbuatannya. Kemudian pada tingkat SMK juga sama, yaitu memberikan tugas yang menantang bagi siswa tersebut. Yang poin keempat yaitu nilai jujur. Jujur merupakan sebuah perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya itu sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Pada tingkat SMP dan SMA, yang pertama yaitu contohnya tidak mencontek hasil ulangan atau ujian peserta didik. Nah, pada poin kelima ini tentang nilai kepemimpinan. Jadi kemungkinan kepemimpinan itu ada merupakan sikap dan perilaku seseorang yang seluruhnya terbuka terhadap saran dan kritik dan mudah bergaul, bekerja sama dan mengarahkan orang lain atau dapat ditiru oleh orang lain. Pada tingkat SMP dan SMK ialah menciptakan situasi bagi peserta didik mengembangkan bakat kepemimpinan secara terbuka terhadap saran dan kritik melalui sebuah organisasi-organisasi yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian poin yang keenam itu ialah nilai berorientasi pada tindakan, yaitu merupakan proses mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu. Pada tingkat SMP dan SMK, yang pertama, contohnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan layanan untuk mengembangkan gagasannya, mewujudkan gagasan serta tindakannya. Yang ketujuh ialah poin tentang nilai kerja keras, yaitu merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Pada tingkat SMP dan SMK, yaitu yang pertama menciptakan situasi agar peserta didik mencari sumber informasi, mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar dan selalu fokus pada pekerjaan. Kemudian pada poin yang kedua ialah mengembangkan aplikasi entrepreneurship pada tingkat PAUD serta sekolah dasar. Yang pertama ialah nilai mandiri. Pada tingkatan
PAUD serta mandiri tentunya berbeda dengan tingkatan SMP dan SMK atau SMA sederajat, yaitu mampu mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain dan mampu mencari sumber belajar sendiri, atau dengan contohnya bisa atau berani untuk berangkat sendiri, berani untuk bertanya, dan serta berani untuk melakukan sebuah hal sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Poin yang kedua, pada nilai kreatif pada tingkat PAUD dan sekolah dasar, yaitu yang pertama menciptakan situasi belajar yang menumbuhkan daya pikir dan bertindak secara kreatif. Dengan contohnya ialah membuat seni dari bahan yang tersedia di kelas, mengajukan pertanyaan setiap melihat foto yang unik. Kemudian pada sekolah dasar juga sama. Mungkin lebih memberikan pemberian tugas yang menantang munculnya karya-karya yang baru. Nilai yang ketiga adalah berani menanggung resiko. Nah, pada tingkatan PAUD dan sekolah dasar itu contohnya menciptakan situasi belajar yang bisa menemukan anak menyukai pada pekerjaan yang menantang atau hal-hal yang baru yang belum ia dapatkan. Pada poin yang keempat ialah nilai jujur. Jujur pada tingkat PAUD dan SD itu contohnya menciptakan situasi belajar pada anak yang menumbuhkan sikap kejujuran yang sebagai contohnya permainan pendidik melatih siswa melalui metode bermain atau jual beli. Dengan penerapan metode jual beli ini, maka anak dapat mengambil pengalaman serta peran dari si penjual maupun si pembeli dalam kegiatan ini, sehingga anak dapat mendapatkan nilai-nilai karakter dari kejujuran itu tersebut. Nilai yang kelima yaitu kepemimpinan. Pada tingkat PAUD dan SD contohnya menciptakan situasi belajar yang mendorong anak memiliki jiwa kepemimpinan seperti penunjukan ketua kelas dan lain sebagainya, atau menjadi ketua regu dalam kelompok belajar. Pada poin yang ketujuh atau yang terakhir ialah kerja keras. Pada tingkat PAUD dan sekolah dasar menciptakan situasi belajar yang mengembangkan itu yang bisa mendorong anak untuk bekerja keras dan menanyakan pada teman atau guru jika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak diketahuinya. Kemudian nilai yang ketiga ialah pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non-formal. Yang pertama, pada nilai mandiri. Contoh pendidikan non-formal itu antara lain seperti pondok pesantren, kursus, dan bimbingan belajar atau bimbel, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator dan tidak menghubungi. Jadi peserta didik lah yang berperan aktif untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk belajar di luar sekolah. Contohnya pada pondok pesantren, peserta didik mandiri di dalam menyelesaikan tugas utama pribadi seperti mencuci pakaian dan melaksanakan piket atau tugas-tugas yang lain yang ada dalam pondok pesantren itu sendiri. Kemudian nilai yang kedua tentang kreatif. Pada pendidikan non formal menciptakan produk atau barang dan jasa yang berasal dari pendidikan non formal yang telah ditempuh, misalnya pada pendidikan kursus memasak, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai berani menanggung resiko.
pada pendidikan pesantren. Jika telah terjun ke dunia pesantren identik dengan penceramah juga, maka harus mengambil resiko. Kemudian nilai yang kedua tentang kreatif. Pada pendidikan non formal, menciptakan produk